dari sisi politik, sebentar lagi akan ada pergantian kekuasaan. Ini guys. Jokowi akan kehilangan powernya, dia akan menjadi orang biasa. Carta Politika pada saat survei di bulan September bertanya mengenai pengaruh endorsement dari 4 tokoh, Prabowo, Jokowi, Ahok dengan Anies. Siapa Yang ini? menarik adalah pengaruh dari Pak Jokowi paling kecil. Pengaruh paling besar itu ada pada sosok Anies, kedua Ahok. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi hasil survei Carta Politika pengaruh endorsement dari Pak Jokowi ternyata sangat kecil dan paling besar adalah malah Anies dan Ahok. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Rekam jejaknya guys, Pak Jokowi ini. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Bapak Ridwan Kamil yang pertama pernah menjadi wali kota. Dalam skup manajemen kecil, mengelola kota itu juga tidak mudah. Beliau sudah memiliki pengalaman itu. Yang kedua, dalam lingkup manajemen yang lebih besar, provinsi, beliau juga punya pengalaman sebagai gubernur. Terus, yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari teknik arsitek ITB. Yang kedua, masternya di urban design di Berkeley. Karena kalau sudah urban design itu artinya di situ ada ilmu city planning, pasti ada. Ada Pak Ridwan? Pasti ada. Di situ ada urusan yang berkaitan dengan landscape kota, pasti ada. Dan yang lain-lainnya. Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi? Iya enggak? Kalau bicara soal ya tuah berkah elektoral, itu seberapa masih mungkin terjadi? Kalau kemudian narasinya adalah dianggap menjadi rasional karena approval rating hingga akhir kemarin masih di atas 70%. Apakah kemudian setelah purna tugas, hal seperti itu juga masih bisa walaupun tidak bisa secara merata untuk seluruh kepala daerah misalkan? Tentu saja akan berbeda. Kalau ditanya apakah efeknya tetap akan memiliki pengaruh langsung secara persepsi, tidak. Pak Jokowi mengakhiri masa jabatan dengan kepuasan publik kita harus akui tinggi. Tetap ada di angka 70% jauh dibandingkan Pak SBY misalnya yang saat melepas masa jabatan di bawah 60%. Tetapi ketika beliau tidak lagi menjadi presiden, tentu saja efek itu akan berbeda. Jadi saya tidak, kecuali untuk beberapa daerah ya Mas Bram ya, saya harus katakan dari data-data survei, Pak Jokowi itu efeknya masih sangat besar di NTT, masih sangat besar di Papua, masih sangat besar di sebagian Jawa Tengah, tidak semua gitu ya, masih sangat besar di sebagian daerah Toba, misalnya Samosir, Tobasa, dan beberapa daerah lain. Jadi kalau mengharapkan efek langsung secara persepsi mungkin di daerah-daerah itu. Tapi di luar daerah itu efek yang disebut dengan approval rating dan segala macam menurut saya sudah tidak terlalu berpengaruh. Tapi tadi lebih kepada Pak Jokowi masih dianggap sebagai bagian dari kekuasaan. Jadi ada 3 sosok nih. Ada Pak Prabowo, ada Mas Gibran, tapi bahkan ada Pak Jokowi juga. Malah kalau kita bicara secara real, mungkin efek dari Pak Jokowi masih lebih besar dibandingkan dengan Mas Gibran karena Mas Gibran itu kan dianggap sebagai subordinat dari besarnya nama Jokowi. Oke, kalau begitu coba kita kutubkan begitu ya. Ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi yang kemudian representasi kekuasaan. Apakah kemudian masyarakat rasional misalkan seperti Jakarta itu masih melihat hal itu dan kemudian menyatukan dalam bingkai Kim Plus atau membedakan ya Pak Jokowi efek atau Pak Prabowo efek begitu Mas Toto? Untuk Jakarta situasinya menurut saya agak berbeda. Tidak bisa dilihat dalam konteks memberikan efek langsung secara persepsi. Bahkan ketika berbicara Pak Prabowo sekalipun presiden berkuasa, harus diingat Pak Prabowo hanya menang tipis sekali dengan Anies Baswedan. Jadi dalam konteks Jakarta saya pikir bukan efek persepsi langsung yang ini didapatkan, tetapi lebih kepada bagaimana memposisikan diri kalau
seakan-akan memang benar-benar direstui dan di-endorse oleh Prabowo, di-endorse dan direstui oleh Pak Jokowi. Efeknya bukan ke masyarakat langsung, Mas Bram. Tapi mungkin harus dilihat dari yang tadinya Kim Plus tidak bekerja, misalnya konteks Ridwan Kamil ya. Iya. Mungkin para partai-partai akan merasa, waduh, ada kode nih misalnya. Makanya Ridwan Kamil seperti ingin mengklaim sekali bahwa makan Padang bareng Pak Prabowo berarti dia di-endorse gitu kan. Tapi masalahnya kan yang menarik adalah kalimat itu belum pernah keluar eksplisit dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi, malah diklaim oleh Ridwan Kamil. Tapi efeknya satu mungkin dianggap bisa membuat partai yang katanya tercerai-berai tidak bekerja untuk Ridwan Kamil mau untuk bekerja. Yang kedua, hal yang lebih real lagi dalam politik praktis, misal berbicara logistik, Mas Bram. Ketika berbicara ingin mendapatkan bantuan logistik dari pengusaha, bohir lah istilahnya, yang biasanya lebih mudah mendapatkan bantuan kan adalah calon yang dianggap direstui oleh kekuasaan. Jadi saya lebih melihat lebih dalam konteks itu, bukan dalam konteks persepsi dari masyarakat Jakarta yang malah cenderung kalau saya lihat mungkin saja akan melihat calon ini kok tidak independen, nggak pede banget, harus gelendotan pada kekuasaan. Jadi lebih kepada faktor itu. Oke, kalau dalam konteks itu kita membaca kehadiran Pak Jokowi di Jakarta, terus kemudian seperti tadi juga melakukan sholat Jumat yang kemudian publik bisa melihat begitu, artinya itu bentuk penguatan psikologis begitu ya untuk Kim Plus yang kemudian dianggap tercerai-berai agar lebih mesinnya lebih bergerak lebih panas lagi begitu, Mas? Kalau untuk Jakarta saya masih meragukan ya, Mas Bram. Karena kalau bicara kedekatan pribadi, Mas Pramono Anung itu lebih punya hubungan personal dengan Pak Jokowi dan hubungannya sangat baik. Dan kita tahu Mas Pram juga tidak memposisikan diri adalah sebagai bagian dari pertarungan PDI Perjuangan melawan Kim Plus. Makanya kalau kita lihat sekarang kan nuansa pertarungan nasionalnya tidak terlalu terasa di Jakarta. Yang coba membangkitkan itu menurut saya adalah Ridwan Kamil yang mungkin merasa sendirian begitu ya bertarung. Tetapi saya sih menduga tidak akan sampai seperti apa yang kita lihat di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah jelas terjadi pertarungan yang sifatnya, atau di Sumatera Utara misalnya antara Kim Plus dengan PDI Perjuangan. Pertama karena sosoknya yang berbeda, kedua pengaruh dari mesin partai di Jakarta juga tidak terlalu efek dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jadi kalau saya sih belum melihat sampai level itu, apalagi ditambah Carta Politika pada saat survei di bulan September bertanya mengenai pengaruh endorsement dari 4 tokoh, Prabowo, Jokowi, Ahok dengan Anies. Yang menarik adalah pengaruh dari Pak Jokowi paling kecil. Pengaruh paling besar itu ada pada sosok Anies, kedua Ahok. Artinya menunjukkan bahwa kalau masyarakat Jakarta sepertinya bisa membedakan antara konstelasi nasional daerah, dan yang penting dari mereka adalah siapa yang bisa melanjutkan legacy dari gubernur sebelum yang dianggap baik. Oke, baik. Jadi artinya kemudian ketika Pak Jokowi hari ini ke Jakarta itu belum tentu kemudian serta-merta menguatkan persona bahwa itu adalah representasi untuk RK begitu ya, Mas Toto? Kalau sebelum kita melihat ada kampanye langsung yang dihadiri oleh RK dengan Pak Jokowi menjadi jurkam, saya belum melihat ini sebagai sebuah positioning dari Pak Jokowi untuk menjadi bagian dari Kim Plus, pemersatu Kim Plus, dan mendukung Ridwan Kamil, apalagi mengingat sejarah hubungan personal antara Mas Pram dengan Pak Jokowi juga cukup baik. Oke guys, jadi melihat fenomena sekarang ini jadi teringat prediksi dari Adiana Pitupulu soal Pak Jokowi. Politikus PDIP Adiana Pitupulu pernah memprediksi bahwa Pak Jokowi akan menjadi orang biasa setelah masa jabatannya selesai sebagai presiden. Adian menyebut Pak Jokowi akan kehilangan powernya. Dan tampaknya ini terbukti dan dibenarkan oleh pengamat politik Yunarto, apa yang pernah diucapkan oleh Bang Adian. Baru-baru ini analisis dari pengamat politik Carta Politika Yunarto sangat mengejutkan. Menurut hasil surveinya, pengaruh endorsement Pak Jokowi ternyata sangat kecil dan masih besar Anies dan Ahok. Lembaga survei Carta Politika Indonesia menyampaikan data soal pengaruh endorsement Jokowi, Prabowo Subianto, Basuki Cahayapurnama, atau Ahok dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Dan hasilnya, endorsement dari Anies dan Pak Ahok masih cukup tinggi ketimbang Pak Jokowi untuk mempengaruhi suara paslon Pilkada di Jakarta, guys. Selain itu, Yunarto Wijaya juga menanggapi Pak Jokowi yang belakangan belak-belakan mengkampanyekan Ridwan Kamil yang berpasangan dengan Cawagup Suswono. Menurutnya, sebaiknya Ridwan Kamil tidak nebeng Pak Jokowi, melainkan gerilya belusukan
demi mencari simpatik masyarakat Jakarta. Menurutnya, alih-alih untuk mengerek elektabilitas, dukungan alias endorsement dari Pak Jokowi justru malah bisa menjadi bumerang bagi Ridwan Kamil, guys. Jadi, menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.